Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Infinite Cat. Pada kali ini saya akan berbagi tentang jenis-jenis proyeksi dalam gambar teknik. Jadi yang pertama, untuk klasifikasi proyeksi sendiri itu terbagi menjadi 3 sub besar. Ada ortografik, oblik, dan perspektif. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang proyeksi ortografik, di mana yang akan saya jelaskan itu berfokus pada proyeksi majemuk, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Karena apa? Karena kedua proyeksi ini digunakan untuk gambar dua dimensi. Jadi di awal kita akan belajar gambar dua dimensi dulu. Oke, proyeksi gambar ortogonal. Jadi kalau teman-teman punya sebuah objek 3D atau objek nyata, misalkan itu baut, blok mesin, nah itu dibutuhkan sebuah gambar untuk menerjemahkan gambar 3 dimensi tadi menjadi gambar bidang datar atau 2 dimensi. Sehingga apa? Sehingga dapat digunakan untuk keperluan lebih lanjut, misalkan seperti desain, modifikasi, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya dari gambar objek 3D ini kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk proyeksi. Ini ada tampak samping, tampak depan, tampak atas, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, pertama kita harus kenal dulu apa sih proyeksi gambar itu. Jadi proyeksi gambar itu sebenarnya gambaran dari suatu objek nyata yang berbentuk dua dimensi, dimana tadinya 3 dimensi diterjemahkan menjadi 2 dimensi, dimana bidang proyeksinya itu mempunyai sudut tegak lurus dan sejajar dengan proyektornya. Nah, ini contohnya ada benda nyata, benda 3 dimensi itu diproyeksikan misalkan ke dalam sebuah layar nih. Mungkin kalau contoh itu adalah infocus ya. Ini seperti infocus, gambarnya itu diproyeksikan dengan garis lurus, ditembakkan ke dinding, jadilah tampak depannya nih, atau tampak belakangnya seperti itu. Nah, dalam gambar proyeksi ini dikenal dengan adanya garis proyektor, yaitu garis lurus yang menggambarkan suatu objek terhadap bidang proyeksinya. Nah, ini yang titik-titik ini namanya garis proyektor. Nah, garis proyektor sendiri itu berfungsi untuk menggambarkan benda 3D atau 3 dimensi menjadi benda bidang datar atau 2 dimensi, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan tepat untuk penggunaan lebih lanjutnya. Nah, ini dalam proyeksi gambar kita mengenal jenis-jenis pandangan. Ada pandangan dari atas, dari belakang sini, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, pandangan dari arah depan, dan juga dari arah bawah. Nah, untuk proyeksi ortogonal sendiri itu dibutuhkan lebih dari satu bidang proyeksi. Misalkan ada dari atas, sebelah kanan, dan sebelah depan, seperti itu. Nah, tampak depan dipilih dengan menentukan bagian mana yang paling banyak memberikan informasi benda tersebut. Misalnya ini ada tampak atas, tampak kiri, tampak kanan, belakang, depan, bawah. Kita harus menentukan dulu nih, mana yang akan kita jadikan tampak depannya. Nah, bisa jadi dari sini kalau memang itu memberikan informasi yang lebih banyak. Nah, tapi kalau untuk kasus gambar ini tampak depannya adalah dari sini. Kenapa? Karena memberikan informasi banyak. Ada bagian sini, ada bagian sini. Jadi dia jelas bentuknya itu seperti L. Mungkin nanti kita bisa lihat ya di slide selanjutnya. Karena apa? Kalau dari kita ambil tampak depan itu dari sebelah kanan ini, nanti bentuknya cuma kotak aja. Kita nggak tahu itu bentuknya apakah L atau kotak atau apa seperti itu. Nah, untuk proyeksi gambar ortogonal itu terbagi menjadi dua, yaitu di kuadran 1. Mungkin kalau teman-teman belajar matematika ada sumbu X, ada sumbu Y, jadilah 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 di sini. Nah, kalau untuk proyeksi Eropa dia ada di kuadran 1, dimana bendanya ini di sini. Nanti dia akan mewakilkan tampak depannya, tampak atasnya, dan tampak kanannya. Ini memang agak berbeda ya, agak sedikit unik kalau yang proyeksi Eropa. Kemudian ada proyeksi Amerika atau di kuadran 3, itu dia kalau diproyeksikan dia akan ada tampak atasnya, tampak kanannya, dan tampak depannya. Oke, kita bahas lebih detail ya untuk masing-masing proyeksinya. Pertama tentang proyeksi Amerika atau kuadran 3. Ini tadi bagian kiri bawah dipotong jadi seperti ini nih. Sehingga kalau dibuka
Nih dari yang proyeksi ini dia kira-kira seperti ini. Ada tampak depannya, tampak ini kanannya, nih tuh kanannya seperti ini ya. Dan juga tampak atasnya nih seperti ini kalau diproyeksikan. Sehingga kalau lebih gampangnya itu proyeksi mereka letak bidangnya sama dengan letak pandangannya. Dia kalau bagian kanan benda diproyeksikan ke kanan, bagian atas benda diproyeksikan bagian atas, bagian depan juga diproyeksikan sebagai depan. Gimana sih cara gambar proyeksi Amerika atau kuadran 3 ini? Nah, kurang lebih seperti ini. Pertama kita harus menentukan dulu tampak depan dari si benda itu. Kurang lebih nanti sudah digambarkan sesuai dengan dimensi si benda tersebut. Nah, ini kita bantulah dengan garis proyeksi ke atas seperti ini, sehingga nanti dia akan mewakilkan, oh ini tampak atasnya ada ini juga nih ada ini panjang. Nah, ini kalau diproyeksikan dengan garis bantu, garis lengkung ya, nanti jadilah nih, dia akan membantu setiap lekuk objek yang akan digambarkan. Ada tampak atas, tampak depan, dan tampak samping seperti itu. Nah, ini yang berbeda nih proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Kenapa berbeda? Karena apa? Dia akan menggambarkan itu tampak depannya diletakkan di sebelah atas ini. Nah, ini yang tampak sampingnya itu menggambarkan tampak kanannya nih. Nih, tampak kanannya seperti ini. Kemudian yang bawah ini dia menggambarkan tampak atasnya. Nah, beda ya. Jadi ini bisa dibilang proyeksi kebalikan. Ini dia menggambarkannya tampak kanan tapi proyeksinya di sebelah kiri. Ini gambar di bawahnya itu proyeksi atas tapi ini untuk tampak atasnya. Seperti itu. Nggak susah sih sebenarnya, cuma beda peletakan aja. Kalau proyeksi Amerika dia peletakan tampak depannya di sini, tampak kanannya di sini, tampak atasnya di sini. Nah, kalau Eropa itu berbeda, letak depannya di sini, sampingnya di sini. Untuk proyeksi gambar bagian kanannya diletakkan di sebelah kiri tampak depan. Untuk proyeksi tampak atasnya diletakkan di bagian bawah seperti itu. Cara gambarnya kurang lebih sama dengan proyeksi Amerika. Pertama tentukan dulu tampak depan dari si benda tersebut, kemudian tarik garis proyeksinya untuk membantu menentukan titik-titik gambarnya. Kurang lebih seperti ini, pojok, pojok. Nah, ini ada garis, ini garis lurus. Nih ada bagian ininya digambarkan. Nah, ini dia jadi di sini. Kebalikannya seperti itu. Nah, untuk membedakan gambar atau proyeksi Amerika dan Eropa itu dipakailah sebuah simbol untuk memberikan penjelasan bahwa gambar ini menggunakan proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa seperti itu. Nah, kalau proyeksi Amerika dia ada garis lingkaran seperti gambar lingkaran target, kemudian ada garis ini nih, ada gambar seperti cup ya, gelas kebalik ini. Nah, kalau di proyeksi Amerika lingkaran itu sebelah kiri, setengah cupnya ini ada sebelah kanan. Nah, kalau Eropa kebalikannya, setengah cupnya di sebelah kiri, lingkarannya di sebelah kanan. Nah, mungkin bisa jadi teman-teman lupa ya. Nah, untuk membedakannya kita cukup ambil salah satu aja gambar proyeksinya itu sebagai contoh sih proyeksi Eropa. Dimana di sini huruf E itu ada di sebelah kiri. Kalau digambarkan dia akan menjadi huruf E nih. 1, 2, 3 E. Kemudian huruf O ada di sebelah kanan Eropa. Sebelah kanan ya, sebelah kanan huruf E. Nah, ini huruf E, ini huruf O. Jadi kalau ketemu gambar seperti ini berarti Eropa, kalau kebalikannya berarti proyeksi Amerika. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk memudahkan mengingat simbolnya. Proyeksi Eropa simbolnya akan menggambarkan seperti huruf E dan huruf O. Sesuai dengan huruf Eropa dalam ejaan Eropa, E-nya sebelah kiri, O-nya sebelah kanan. Huruf E seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau rata-rata itu bebas aja ya untuk menggambarkan simbol ini. Tapi ternyata secara standar
itu ada standar cara penggambaran dari simbol proyeksi ini. Nah, kurang lebih bisa dilihat seperti ini. Pertama ada gambar setengah cup, itu dia garis miring itu sudutnya ternyata 30 terhadap bidang datarnya. Ini juga minus 30 ya, karena menghadap bawah, minus 30 terhadap bidang datarnya. Kemudian ini panjang D. Nah, jarak dari si setengah cup, setengah gelas ini ke gambar si lingkaran target ini itu ternyata diatur atau jaraknya 1/4 dari diameter si setengah gelasnya ini, seperti itu. Cuma kalau pada prakteknya sebenarnya sih bebas-bebas aja ya, atau bisa juga dibuat templatenya, tinggal nanti copy paste seperti itu. Nah, untuk memberikan informasi dalam sebuah gambar teknik itu menggunakan proyeksi apa, akhirnya ditempatkanlah sebuah simbol nih, simbol proyeksi tadi yang kita pelajari sebelumnya itu di dalam etiket. Mungkin kalau teman-teman mendapat gambar teknik itu biasanya akan ada sebelah kiri sini, sebelah kanan atau di kanan bawah itu sebuah kotak-kotak yang memberikan informasi. Itu ada skalanya, satuan ukuran yang dipakai, apakah itu sentimeter, milimeter, tanggal pembuatan gambar, kemudian digambar oleh siapa. Ini di biasanya kalau untuk di bidang kerja itu di audit atau di dikoreksi atau diperiksa oleh siapa dan disetujui oleh siapa. Semua ada nama-nama orang yang terlibat dalam penggunaan gambar teknik itu dan persetujuannya. Ya, kemudian ada di sini biasanya nama institusinya. Nah, ini dia nih yang terpenting yang sedang kita bahas, itu penempatan simbol proyeksinya. Boleh di sini, boleh di sini, sebenarnya bebas, tidak ada aturan yang baku seperti itu. Oke, terima kasih kurang lebih untuk penjelasan mengenai jenis-jenis proyeksi dan gambar teknik sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah datang dan menonton video di channel Infinity CAD. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman supaya semua orang bisa mengerti tentang gambar teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.